Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat hewan. Luar biasa, sehat, bersemangat. Semangat kan hari ini kita akan outdoor virtual ke kebun binatang sama ya. Bagaimana Saudara Farida? Ini kelihatannya anak sangat senang ini Ustazah. Kita pasti seru-seruan ya walaupun kita masih virtual. Tapi tidak kalah seru ketika saat kita berada di sana. Kita ikut mengikuti berada di ya, meskipun virtual. Baik, kita akan ketemu apa saja ya Ustazah di sana? Ya, sekali tentunya ada hewan-hewan yang dapat kita temukan di sana. Nah, apa saja bukan binatang yang dapat kita temui di kebun bin? Nah, ini. Bu. Ustazah nggak kedengeran soalnya rame. Ustazah nggak kedengeran suaranya. Iya. Ustazah suaranya nggak kedengeran. Ustazah suaranya nggak kedengeran. Ustazah suaranya nggak kedengeran. Oh, suaranya nggak kedengeran. Kalau di sini iku press media kabeh jadi nggak kuat dia. Buka. Tambah tulis. Pola tiba-tiba. Dambak tulis ta? Iya. Aku sih nulis. Pertanyaan apa ini? Zen, aku lupa apa tadi. Tadi pengen orang. Ada. Terus ada ikan. Suaranya nggak kedengeran. Kenapa mati? Monyet kecil mana makan titik. Suaranya kedengaran. Suaranya kedengaran. Suaranya nggak kedengeran, Us. Tolong semua mikrofon. Mikrofon dimatikan. Kita matiin. Semua mikrofon. Oke, sudah dengar semuanya. Kita fokus, kita sampai di rumah cari tempat duduk yang nyaman sambil nyemil juga boleh. Siapkan sampingnya, siapkan minuman di sampingnya karena nanti kita akan live langsung ya bersama Kak Heni yang ada di mana Ustazah? Yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Ya, nah ini adalah kebanggaan kalian semuanya karena kita punya apa? Punya wisata kebun binatang ya, banyak warga-warga yang ada di luar kota mau kemana ke Surabaya. Lihat apa Ustazah kalau di kebun binatang Ustazah? Wah banyak sekali Ustazah. Itu ada gajah di belakang kita, gajah, ada jerapah, ada monyet, banyak sekali, ada harimau, ada singa dan banyak semuanya binatang yang dapat kita temukan di sana ya. Nah pasti seru ya kalau kita langsung melihat ke sana. Tapi sekarang kita masih lewat virtual dulu, tapi rasa kita menikmati langsung ya di Kebun Binatang Surabaya. Gimana? Sudah siap Kang? Are you ready? Sudah siap untuk berpetualang bersama ke Kebun Binatang? Sudah siap?
Yang nyaman. Siap. Yang tenang siapkan. Siap. Sampai ditentukan ya. Dan tetap belajarnya nggak fokus ya. Terus lagi jangan coret-coret. Nanti mengganggu temennya ya. Aturan kita. Kita akan langsung ustazah ya. Kita langsung menuju ke kebun binatang bersama Kak Heni. Silakan Kak Heni. Lihat enggak? Ada gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat terus ya. Nah, kali ini senang sekali ya kami teman-teman dari SD Muhammadiyah 7 Inovatif untuk jalan-jalan virtual sambil belajar satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Gimana nih? Teman-teman sudah siap semua? Kalau sudah, acungkan jempolnya masing-masing ya ke depan kamera. Gimana kakak kameramen? Sudah siap semua teman-teman? Oke deh, kalau sudah siap langsung aja ya, nggak pakai lama lagi. Kak Vina akan ajak teman-teman untuk mengunjungi ke satwa yang pertama. Wah, gimana nih? Pasti teman-teman sudah penasaran kan tentang satwa ini? Satwa ini tuh sangat besar sekali. Satwa terbesar yang teman-teman pasti tahu. Kira-kira apa ya? Nah, kali ini Kak Vina akan ajak teman-teman untuk mengunjungi kampung gajah yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Kalau gitu langsung aja kita lihat kandang gajah dan satwanya di sebelah sini. Ustazah, gajahnya nggak kelihatan. Wah, itu dia teman-teman. Wah, kita lihatkan dulu ya kandang gajahnya dan satwa gajahnya juga. Tuh. Nah, di sana itu ada duo gajah antara induk dan anaknya ya, teman-teman. Kita coba zoomkan ya. Satwa gajah atau kita coba jalan ke sana untuk teman-teman bisa lihat satwa gajah langsung di depan mata teman-teman. Gajah yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini adalah gajah Sumatera, yaitu gajah ini berasal dari Pulau Sumatera atau endemik asli loh dari Indonesia. Tahu nggak sih kalau gajah itu termasuk salah satu satwa terbesar di dunia. Sebab itu ya, nggak salah lagi kalau badannya itu sangat besar banget. Nanti teman-teman diajak, apakah Vina ajak untuk berkenalan langsung sama satwa gajah yang ada di sini, serta nanti dibantu kakak kipernya untuk berkenalan atau memperjelas lagi tentang satwa gajah yang ada di depan kita ya. Gajah di depan kita ini kalau nggak salah namanya, yang kecil itu namanya Dumbo ya. Kalau yang besar itu induknya namanya adalah Lembang. Wah, tuh lihat tuh lagi makan ya dia. Lagi cari makan tuh si Dumbo kecilnya. Gajah Sumatera ini, mereka itu termasuk satwa yang menyukai kebersihan loh, terutama dari makannya. Jadi kalau makannya tidak bersih, mereka tidak akan mau. Jadi makanya itu satwa gajah di Kebun Binatang Surabaya sangatlah terjamin kebersihannya, apalagi makanannya. Nah, kalau satwa gajah sendiri
makanan pokoknya itu biasanya diberikan makanan berupa rumput gajah. Tapi kalau yang tadi dikasih makan oleh kakak kipernya itu dikasih makan berupa makanan tambahan, yaitu berupa pisang, kacang panjang, wortel, dan juga sayur-sayuran buah-buahan lainnya. Nah, satwa gajah Sumatera ini termasuk satwa mamalia ya, mamalia yang terbesar. Artinya mereka ini berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak, teman-teman. Nah, kalau masa bunting pada satwa gajah di depan kita ini, dia itu sama ya seperti manusia, beranak atau melahirkan. Tapi bedanya kalau masa buntingnya itu mereka mengalami masa bunting 22 bulan atau hampir 2 tahun ya, 1 tahun lebih 10 bulan. Gitu tuh teman-teman. Nah, satwa gajah ini coba dilihat kalau di depan kita itu belalainya yang sangat panjang sekali. Tahu nggak sih kalau belalai pada gajah itu juga berfungsi sebagai penggenggam dan minumnya loh. Selain mereka berfungsi sebagai bernafas atau sebagai tangan untuk bernafas, mereka itu belalainya itu juga berfungsi sebagai tangan atau menggenggam untuk makanannya gitu tuh teman-teman. Jadi berfungsi sekali ya untuk mengambil makanan dan juga untuk minum. Gajah Sumatera ini menjadi salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Kenapa sih kok dilindungi? Karena populasinya itu atau populasi satwa gajah itu semakin menurun teman-teman. Karena banyaknya perburuan liar di alam sana atau di hutan ya, diburu oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebab itu satwa gajah merupakan satwa yang populasinya semakin menurun. Tapi alhamdulillah Kebun Binatang Surabaya berhasil juga mengembangbiakan satwa gajah. Nah, teman-teman tahu nggak? Kak Vina akan ajak kenalan dengan si Dumbo kecil manis itu ya. Si Dumbo itu teman-teman ternyata umurnya itu masih 2 tahun loh. Tapi badannya udah besar sekali ya. Wah, lucu sekali tuh si Dumbo tuh. Itu anak dari induk yang bernama si Lembang ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kakak Kiper, usia pada satwa gajah si Lembang ini usianya berapa tahun sih, Kak? Untuk Lembang saat ini usianya 40 tahun. Oh, jadi si Lembang ini usianya 40 tahun ya? Kalau si Dumbo benar, Kak, usianya 2 tahun? Ya, untuk Dumbo saat ini 2 tahun. Kalau si Dumbo ini jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki sih, Kak? Nah, untuk Dumbo ini karena dia ada gadingnya, berarti dia berjenis kelamin jantan. Iya, jadi teman-teman, kalau di depan kita ya, Kak Vina jelaskan ya, kalau satwa gajah yang memiliki gading, itu tandanya mereka berkelamin jantan. Tapi kalau betina, mereka tidak akan memiliki gading. Untuk gajah Sumatera ya. Nah, gading tuh yang mana sih Kak Vina? Gading tuh yang ada di sebelah mulutnya itu loh. Kayak tanduk. Tuh, coba di zoom ya kakak kameramen. Oh. Nah, oke deh kalau gitu kayaknya cukup ya teman-teman untuk berkenalan sama satwa gajah yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Terima kasih ya Kakak Kiper ya. Gajahnya Dumbo, dadah Lembang. lucu gajahnya. Ya elah, selesai lah. Mau kemana ini?
Selesai. Belum. Belum, Nak. Belum. Masih ditunggu ya. Ini dekat. Kira sudah. Oke deh, setelah tadi Kak Vina ajak teman-teman untuk berkenalan dengan satwa gajah, kali ini Kak Vina akan ajak teman-teman untuk mengunjungi satwa mamalia ya. Satwa ini sangat wajib untuk teman-teman ketahui. Kalau gitu langsung aja kita cepatkan untuk melihat satwa di sebelah kandang gajah ya. Tapi Kak Vina ingatkan ya untuk teman-teman bahwa nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab bersama Kak Selfie. Jadi teman-teman nanti siapkan mulai dari sekarang, siapkan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh Kak Selfie. Oke deh, kembali ke topik kali ini Kak Vina akan kenalkan satwa selanjutnya di sebelah sini. Nah, itu dia teman-teman. Mana dia ya? Oh, mereka lagi asik di pojok sana tuh. Usah. Kita akan geser ke depan ya untuk melihat satwa yang tadi Kak Vina mau kenalkan dulu. Kalau di depan kita itu satwanya namanya adalah nilgai. Nilgai ini teman-teman, mereka memiliki tubuh berwarna coklat muda ya. Agak kemerahan dan disertai tumbuh rambut di seluruh tubuh pada nilgai. Nah, perbedaannya dari nilgai jantan dan nilgai betina ini terlihat dari warna rambutnya ya. Kalau nilgai jantan memiliki warna rambut berwarna hitam, sedangkan kalau si betina memiliki warna rambut yang berwarna coklat kemerahan seperti yang ada di depan kita. Jadi, si nilgai di depan kita ini termasuk satwa ya nilgai yang berjenis kelamin betina. Si nilgai ini termasuk satwa mamalia juga loh, sama seperti satwa gajah. Mereka berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Di sini satwa nilgai ini, mereka makanannya juga sama seperti satwa gajah ya. Mereka ini biasanya diberikan makanan berupa rumput-rumputan, buah, biji, serta bunga ya. Tapi tidak ada sayurannya. Kalau si nilgai sendiri ini makanannya lebih ke sayur-sayuran atau rumput gitu tuh teman-teman. Nah, coba Kak Vina bilangin atau Kak Vina informasikan ya, itu di depan kita itu ada acara feeding time. Nanti kalau teman-teman sudah berkesempatan untuk berkunjung di Kebun Binatang Surabaya, boleh deh kasih makan satwa lebih dekat serta lebih dekat lah, lebih akrab lagi dengan satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Hanya menukarkan makanannya, biaya pakanannya berupa 15.000 ya. Nanti itu dapat makanan 1 keranjang loh teman-teman. Tuh seperti adik yang di depan kita, teman yang di depan kita tuh lagi ngasih makan satwa nilgai. Tapi Kak Vina ingatkan ya, nanti kalau teman-teman sudah berkunjung ke sini, jangan bawa makanan dari rumah ya. Jangan kasih makanan langsung ke satwanya. Karena nanti belum tentu makanan yang teman-teman bawa itu sehat dan cocok untuk makanan pada satwa. Karena satwa di Kebun Binatang Surabaya sudah diberikan porsi makanan sendiri. Gitu tuh teman-teman. Kayaknya cukup ya untuk berkenalan sama satwa nilgai. Kalau gitu kita tinggalkan satwa nilgai dan kita akan berkunjung ke satwa yang lainnya. Bye-bye nilgai.
satwa yang selanjutnya, yaitu di sebelah kandang Nilgai. Rusa ya. Rusa Timor. Wah, tuh banyak sekali ya. Oh iya, Kebun Binatang Surabaya juga berhasil mengembangbiakkan satwa Timor yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Rusa Timor ini termasuk satwa yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya mereka berada di Jawa dan di Bali. Kalau dari fisik tubuhnya ya, mereka itu memiliki warna rambut coklat muda keemasan, serta memiliki rangga pada atas kepalanya ya. Nah, perbedaan dari rusa Timor betina dan rusa Timor jantan itu terlihat dari tanduknya ya, serta dari fisik tubuhnya ya teman-teman. Kalau si jantan memiliki rangga pada atas kepala tuh, itu tuh coba dilihat ya. Kalau sedangkan betina yang ada di sebelahnya itu tidak memiliki rangga. Itu rangga atau tanduk sih Kak Vina? Itu namanya rangga teman-teman. Teman-teman harus bisa bedakan ya antara rangga dan juga tanduk. Kalau rangga itu akan tumbuh kembali jika patah. Tapi kalau tanduk tidak bisa tumbuh kembali. Gitu tuh teman-teman. Jadi kalau saat si rusa Timor ini rangganya putus, itu mereka akan tumbuh kembali menjadi rangga yang baru. Gitu teman-teman. Si rusa Timor sendiri termasuk satwa mamalia ya, yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Tuh kalau dilihat itu lagi berkerumun. Iya teman-teman, si rusa Timor ini memang satwa yang hidupnya berkelompok ya. Jadi makan saja mereka itu selalu bersama atau berkelompok bersama keluarganya. Gitu ya teman-teman. Nah Kak Vina, itu makannya makan apa sih? Nah kalau rusa Timor sendiri termasuk satwa herbivora ya. Yaitu makanannya berupa rumput, kacang panjang, dan juga wortel. Nah, kalau gitu cukup deh ya untuk berkenalan sama rusa Timor. Kita tinggalkan rusa Timor dan kita akan berkunjung ke satwa yang selanjutnya. Bye-bye rusa Timor. Oke deh, dari rusa Timor kita akan kembali ke satwa selanjutnya. Yaitu apa ya kira-kira Kak Vina ya? Kita coba langsung ke tempat kandangnya ya. Yang ada di depan kita itu namanya adalah kijang. Usada kok nggak kelihatan? Dia. Tahu nggak sih satwa kijang ini teman-teman? Pernah lihat nggak sih? Nah, kalau gitu Kak Vina sedikit kasih penjelasan ya tentang satwa kijang yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Mana tuh ya? Itu ada yang lagi bersantai duduk-duduk tuh. Nah, satwa kijang ini termasuk satwa endemik asli dari Indonesia. Atau mereka ini berasal asli dari Indonesia. Tepatnya mereka sering ditemukan di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, hingga di daerah Lombok loh. Kalau dari bentuk tubuhnya itu memang si kijang ini kecil ya. Tapi jangan salah, kalau si kijang ini meskipun tubuhnya yang kecil, tapi mereka ini sangat lincah atau satwa yang lincah. Si kijang ini memang memiliki tampilan fisik menyerupai rusa. Hal tersebut karena mereka ini masih satu famili ya, masih satu keluarga antara rusa dan juga kijang. Tapi kalau jika dilihat, mereka ini memiliki perbedaan yang sangat beda ya. Dari ukuran tubuhnya, rangga dan juga taringnya. Kalau si kijang tidak memiliki rangga ya teman-teman. Nah,
Si kijang ini di depan kita memiliki rambut yang berukuran pendek sehingga mereka itu seringkali dilihat seperti kulitnya itu lembut dan licin ya. Warna pada tubuhnya itu berwarna coklat. Si kijang sendiri termasuk satwa yang tergolong satwa herbivora ya. Sama seperti rusa tadi, mereka makanannya itu seperti rumput, daun-daunan, buah, dan juga biji. Si kijang juga termasuk salah satu satwa yang terancam punah karena populasinya yang semakin menurun. Atau di Indonesia juga si kijang ini menjadi salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Oke deh, kalau gitu cukup mungkin ya untuk berkenalan sama satwa kijang yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Kalau gitu Kak Vina akan lanjut untuk berjalan-jalan dan bertemu dengan satwa selanjutnya. Bye-bye kijang! Nah, dari kijang Kak Vina akan ajak teman-teman untuk berkunjung ke saudaranya rusa lagi ya, karena kita memang berada di famili rusa. Kalau gitu langsung aja kita tengok satwa yang selanjutnya di sebelah sini. Nah, di depan kita ini adalah salah satu satwa rusa ya, tapi jenisnya yang berbeda. Kalau di depan kita ini berjenis sambar atau seringkali disebut dengan rusa sambar. Rusa sambar ini tersebar di daerah Asia. Tepatnya mereka ini sering ditemukan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Rusa sambar menjadi salah satu satwa yang terbesar atau satwa yang badannya ini lebih besar daripada rusa yang lainnya. Gitu tuh. Kalau dilihat di depan kita, rusa sambar ini memiliki warna rambut yang lebih gelap ya atau coklat gelap. Coba kita ajak kemari ya si rusa sambarnya. Mana tuh ya rusa sambarnya? Rusa sambar ini termasuk satwa yang tergolong herbivora ya, sama dengan rusa yang lainnya. Mereka ini akan makan makanannya berupa rumput, kacang panjang, dan juga wortel. Akan tetapi makanan pokoknya itu berupa rumput. Kalau berkembang biaknya itu rusa sambar juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Coba kita lihat kan yang ada di bawah sini ya, kakak kameramen. Mereka ini memiliki rangga cabang 3 yang ada di dahi ya. Sama seperti rusa yang lainnya, tapi kalau yang tidak memiliki rangga ini termasuk satwa rusa berjenis kelamin betina. Oh iya ya, Kak Vina akan ingatkan lagi kalau di Kebun Binatang Surabaya itu ada acara feeding time ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya bisa mengikuti feeding time hanya menggantikan uang pakanannya berjumlah 15.000 aja loh. Nanti teman-teman bisa deket langsung sama satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Oke deh, kalau gitu cukup ya. Kayaknya Kak Vina mengenalkan rusa sambar yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Bye-bye rusa sambar. Sampai ketemu lagi ya.
Nah, Kak Vina akan tunjukkan feeding time-nya yang ada di depan kita ya. Jadi seperti ini nih teman-teman. Teman-teman cuman menggantikan uang pakannya berupa 15.000, bisa dapat 1 keranjang untuk diberikan makanan kepada satwa dan bisa langsung dekat dengan satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Oke deh, kalau gitu Kak Vina akan lanjutkan menjelaskan tentang satwa yang selanjutnya. Nah, dari rusa sambar, Kak Vina akan ajak teman-teman untuk melihat rusa lagi. Bosen nih Kak? Iya deh, tapi Kak Vina akan jelaskan jenis-jenis rusa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Memang rusa di Kebun Binatang Surabaya jenisnya sangat banyak sekali teman-teman. Salah satunya di sini juga ada rusa tutul yang ada di sebelah sini. Nah, itu dia teman-teman. Ini di depan kita namanya adalah rusa tutul. Sudah jelas ya, terlihat dari tutul-tutulnya atau motif tutul-tutul pada si rusa di depan kita ya. Si rusa tutul ini berbeda dengan rusa yang lainnya karena motif tutul-tutulnya yang ada di bagian tubuhnya dan tubuhnya itu berwarna coklat serta ada kehitam-hitamannya. Gitu tuh teman-teman. Rusa tutul ini termasuk salah satu satwa yang suka sekali hidup berkelompok ya. Tuh. Bahkan terlihat jelas sekali makan saja mereka itu juga sangat berkelompok akrab dengan temannya ya. Mereka juga sama seperti rusa sambar dan juga rusa timor. Juga mereka ini juga memiliki rangga yang ada di atas kepala ya. Diingat-ingat ya teman-teman, bukan tanduk tapi namanya adalah rangga. Si rangga ini tidak kalau putus mereka akan tumbuh kembali sampai umurnya 7 tahun gitu ya. Kalau si rusa tutul bedanya mereka ini memiliki kalau dia itu ada ekornya yang sangat pendek ya. Kalau si jantan mereka memiliki rangga, tapi kalau sedangkan betina mereka tidak memiliki rangga. Itu tuh coba dilihat, ada yang lagi nyari makan. Sama ya, makanannya sama seperti rusa yang lainnya. Mereka makanannya termasuk rumput-rumputan dan juga sayur-sayuran. Jadi termasuk satwa yang tergolong herbivora. Si rusa tutul ini juga sama, mereka berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Oke deh, kalau gitu cukup kira-kira untuk menjelaskan tentang satwa rusa yang ada di depan kita. Kalau gitu kita langsung tinggalkan satwa rusa dan kita akan beranjak ke satwa yang lainnya. Bye-bye rusa tutul. Nah, kali ini Kak Vina akan ajak teman-teman untuk mengunjungi satwa yang masih satu famili dengan rusa, tapi kali ini berbeda ya dari rusa, yaitu ada satwa walabi yang ada di sebelah sini. Itu dia teman-teman, satwa walabi. Itu namanya walabi ya teman-teman, bukan kanguru. Memang mereka ini sama seperti kanguru ya, tapi bukan kanguru ya teman-teman. Kalau kanguru, satwa yang berasal dari Australia ya, tapi kalau si walabi ini berasal dari Papua ya, atau dari Indonesia. Nah, kalau si walabi juga sama seperti kanguru, mereka juga memiliki kantung
untuk menyimpan anakannya ya. Karena biasanya kalau saat bayinya mereka lahir, itu mereka akan menggendong terus atau ditaruh di dalam kantungnya si walabi. Tuh, coba dilihat. Mereka juga kalau jalan seperti kanguru akan melompat ke sana kemari. Nah, perbedaannya nih sama ya seperti kanguru, tapi perbedaannya tuh sangat banyak banget. Salah satunya itu dari fisiknya ya teman-teman, dari tubuhnya. Kalau kanguru kan lebih besar, tapi kalau si walabi ini lebih kecil dan warnanya itu lebih coklat gelap gitu ya teman-teman. Untuk makanannya tuh kalau dilihat yang ada di sana itu mereka lagi asik nyari makan. Mereka juga termasuk satwa herbivora. Mereka makanannya itu juga seperti sayur-sayuran dan rumput-rumputan. Gitu tuh teman-teman. Mereka berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Masih sama ya. Karena si walabi ini juga termasuk satwa mamalia. Nah kalau gitu cukup deh kayaknya. Karena si walabi ini lagi asik istirahat. Mereka kayaknya tidak mau diganggu nih teman-teman. Kita tinggalkan satwa walabi dan kita akan beranjak ke satwa yang lainnya. Bye-bye walabi. Nah, selanjutnya Kak Vina juga akan kenalkan si rusa. Tapi jenisnya itu berbeda. Kalau tadi kita sudah ditemukan oleh rusa timur, rusa sambar, dan juga rusa tutul. Nah, kalau di depan kita ini namanya adalah rusa bawean. Rusa bawean ini termasuk rusa yang ukurannya tuh lebih kecil ya daripada rusa yang lainnya. Tapi jangan salah teman-teman, karena si rusa bawean ini sangat lincah sekali. Mereka juga menjadi pelari ulung yang menurun. Si rusa bawean ini, mereka ini satwa yang berasal asli dari Indonesia. Tepatnya mereka berasal dari Jawa Timur yang ada di Pulau Bawean Gresik. Si rusa bawean ini juga sama ya, seperti rusa yang lainnya, mereka juga memiliki ranggah pada atas kepalanya ya. Kalau patah, mereka juga akan bisa tumbuh kembali. Sama, kalau si jantan dan betina ini hanya dibedakan dengan cara melihat dari ranggahnya ya, dan juga dari postur tubuhnya. Si rusa bawean ini makanannya biasanya diberikan makanan berupa, kalau makanan pokok berupa rumput, tapi kalau makanan tambahannya mereka diberikan makanan berupa kacang panjang, wortel, dan juga buncis. Si rusa sambar rusa bawean ini termasuk satwa yang suka sekali hidup berkelompok ya. Kadangkala mereka ini istirahat ataupun makan akan bersama-sama dengan kelompoknya tuh, seperti itu tuh teman-teman. Lagi lagi berjejer sama keluarganya. Oke deh kalau gitu. Kita tinggalkan satwa rusa bawean ya. Dan kita akan kembali ke satwa yang selanjutnya. Bye-bye rusa bawean. Nah, oke. Setelah ini, Kak Vina sudah menjelaskan jenis-jenis rusa yang ada di Kebun Binatang Surabaya ya. Kalau gitu, kali ini Kak Vina akan kenalkan satwa yang selanjutnya yang ada di sebelah sini. Tuh dia. Hayo, ada yang tahu gak sih namanya apa?
namanya apa? Tuh, di depan kita ini satuannya namanya adalah babi rusa. Bukan rusa lagi, tapi di depan kita ini satwa babi ya. Babi rusa ini, kenapa sih Kak kok disebut babi rusa? Karena mereka ini memiliki tanduk yang mencuat seperti rusa ya. Dan juga mereka memiliki ini area pencernaannya pada perutnya itu sama seperti rusa atau jenis rusa yang lainnya. Si babi rusa ini kalau di atas kepalanya itu namanya adalah taring atau tanduk ya. Mereka tanduknya itu bisa mencuat dari hidung ke atas kepala. Bedanya dari jantan dan betina itu dapat dilihat dari postur tubuhnya dan juga dari taring yang ada di area mulutnya hingga area atas kepalanya ya. Kalau di depan itu satwa babi rusa jantan, tapi kalau yang di bawah itu di sebelahnya itu satwa babi rusa betina. Aduh, tempatnya jorok sekali ya. Kok jorok sih Kak Vina? Iya ya, karena si babi rusa ini memang satwa yang biasanya hidupnya itu di daerah yang berlumpur ya. Atau berlembek gitu teman-teman. Kita itu di Kebun Binatang Surabaya disesuaikan oleh alamnya atau oleh habitatnya. Karena si babi rusa itu kalau di alam sana, mereka biasanya ditemukan di tepi sungai. Si babi rusa ini, tuh, itu kok lagi ambil makanan di bawah itu ya Kak ya? Iya, karena si babi rusa ini kalau di habitatnya sana akan mencari makanan dengan cara mengendus-ngendus ke dalam lumpur itu yang basah itu teman-teman. Tapi teman-teman jangan ditiru ya, teman-teman itu harus selalu rajin dan selalu bersih ya agar terhindar dari penyakit yang mau menyerang ke teman-teman. Si babi rusa ini, mereka itu satwa mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Mereka juga tergolong satwa yang makan-makannya itu berupa seperti mangga, jamur, daun, dan juga umbi-umbian. Tapi biasanya mereka juga diberikan makanan berupa kepala ayam. Kepala ayam? Iya dong. Mereka juga suka sekali loh makanan kepala ayam. Jadi mereka juga kadang diberikan selain sayur-sayuran dan juga umbi-umbian, mereka akan diberikan makanan berupa kepala ayam. Oke deh teman-teman, kayaknya cukup untuk berkunjung ke satwa babi rusa. Kita akan tinggalkan satwa babi rusa dan kita akan beranjak ke selanjutnya. Bye-bye babi rusa. Nah, setelah dari babi rusa yang suka sekali tempat yang kotor, kali ini Kak Vina akan ajak teman-teman untuk melihat satwa yang suka sekali berendam di air. Tapi setelah ini Kak Vina akan ajak teman-teman untuk ice breaking terlebih dahulu ya. Biar teman-teman lebih semangat untuk mendengarkan satwa yang selanjutnya. Dan biar Kak Vina juga semangat untuk menjelaskan satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Oke deh, kalau gitu teman-teman coba dong berdiri semua. Biar teman-teman dan Kak Vina melakukan ice breaking biar tambah semangat. Ayo berdiri semua. Gimana kakak kameramen? Teman-teman sudah berdiri semua? Sudah? Kalau sudah, berdiri acungkan jempol semuanya. Dan Kak Vina akan hitung 3, 2, 1. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah
yang bergoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Bergoyang-goyang, bergoyang-goyang, bergoyang-goyang. Tangan diputar, diputar ke atas. Tangan diputar, diputar ke bawah. Tangan diputar, diputar ke kanan. Tangan diputar, diputar ke kiri. Wah, terima kasih ya teman-teman sudah menemani Kavina untuk S-Breaking. Jadi Kavina lebih semangat lagi nih. Dan teman-teman juga lebih semangat untuk mendengarkan. Wah, kalau gitu nggak pakai lama lagi kita akan berkunjung ke satwa yang suka berendam di dalam air. Yaitu satwa yang besar ketiga di dunia atau satwa mamalia terbesar ketiga di dunia. Ada di sebelah sini. Nah, itu dia satwa darat terbesar ketiga di dunia setelah gajah dan badak putih. Nah, kali ini Kak Vina di depan kita juga akan ditemani oleh kakak kiper. Banyak berjenis kelamin jantan atau betina sih, Kak? Betina, induk dan anaknya, Kak. Oh, jadi di depan kita ini satwa kudanil yang berjenis kelamin betina, teman-teman. Ternyata mereka ini satu indukan loh. Ada induk dan juga ada anakannya. Yang mana nih Kak yang induknya dan yang mana anaknya? Ini. Nah, kalau si induknya sendiri namanya siapa? Agustin ya Kak. Usianya berapa sih Kak? Oh, teman-teman, kalau induknya ini namanya adalah Agustin. Umurnya dia berumur 34 tahun. Kalau si Malika anaknya umurnya berapa sih, Kak? 4 tahun. Ya, wah. 4 tahun tuh, teman-teman. Tapi postur tubuhnya udah sangat besar sekali. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa satwa kudanil ini sering sekali berendam di dalam air ya? Karena kalau di darat mereka itu akan mengeluarkan cairan seperti cairan darah gitu ya atau cairan minyak gitu teman-teman. Jadi mereka ini menghabiskan waktunya untuk berendam. Bahkan ketika mereka makan dan ketika mereka tidur, mereka akan tidur di dalam air. Itu diberikan makanan berupa pisang ya, Kak? Pisang itu sebagai makanan tambahan atau makanan pokok sih, Kak? Selain kalau makanan tambahannya berupa pisang, makanan utamanya itu berupa apa ya, Kak? Rumput air, Kak. Oh, jadi makanan utamanya si kudanil ini makanannya berupa rumput air. Tapi kalau makanan tambahannya mereka diberikan makanan berupa pisang dan juga kacang panjang. Oke, teman-teman, kita lihatkan lebih dekat satwa kudanil. Nah, si satwa kudanil ini termasuk jenis satwa mamalia. Mereka berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, kakak kiper, kira-kira masa buntingnya si kudanil ini memerlukan berapa bulan sih, Kak? Oh, jadi si kudanil ini, teman-teman, mereka masa buntingnya itu selama 7 sampai 8 bulan.
sekali melahirkan biasanya akan menghasilkan berapa anak sih, Kak? Jadi satu induk bisa melahirkan satu anak tuh, teman-teman. Tuh, padahal itu induk dan anaknya ya. Tapi postur tubuhnya itu sama ya, atau mirip sekali dengan si induknya. Kak, si Kudanil ini biasanya itu mandi nggak sih, Kak? Berapa kali biasanya kalau si Kudanil itu mandinya? Jadi kalau sambil berendam mereka juga akan mandi ya, teman-teman. Jadi gitu tuh, teman-teman. Jadi si Kudanil ini selain mereka berendam, mereka juga akan dimandikan oleh kakak kiper, digosok-gosok tuh tubuhnya ya. Biar mereka bersih juga. Kak, bisa diajak ke dalam air nggak sih, Kak? Biar teman-teman lihat tuh gimana tuh kalau mereka lagi berendam. Tuh, teman-teman. Tuh, lagi mau jalan ke bawah air tuh. Lagi mau berendam. Si Malika dan si Agustin ini berat badannya berapa sih, Kakak Kiper? Jadi kalau induknya itu bisa mencapai 1 sampai 2 ton tuh. Mereka juga diberikan makanan setiap hari 3 kali atau setiap hari 1 kali sih, Kak? Setiap hari 2 kali. Jadi sama Pagi juga dan ya. sore. Sama seperti manusia ya, mereka juga makannya sehari 2 kali. Tuh, lagi mengunyah makanannya tuh. Lagi asik santai sambil makan di tepi air. Nah, oke deh kalau gitu kayaknya cukup untuk berkenalan sama satwa Kudanil yang ada di Kebun Binatang Surabaya yang namanya adalah Agustin dan Malika. Kalau gitu terima kasih ya Kakak Kiper. Semoga Kakak Kiper selalu sehat agar bisa merawat satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Nah, tapi sebelumnya kita beranjak ke satwa yang lainnya tuh. Coba dilihatkan, Kakak Kiper juga lagi memberikan makanan kepada satwa Kudanil, kepada Malika dan Agustin. Itu makanannya berupa wortel, kacang panjang, dan juga umbi-umbian ya, Kak ya. Dan juga ketela. Tuh, lahap banget kan makannya. Tuh, mulutnya besar banget. Oke deh, kalau gitu cukup untuk berkenalan sama satwa Kudanil. Bye-bye Agustin, bye-bye Malika. Terima kasih ya Kakak Kiper. Nah, setelah ini dari satwa Kudanil atau dari satwa darat mamalia terbesar ketiga di dunia, Kak Vina akan ajak teman-teman untuk melanjutkan ke satwa yang selanjutnya. Kira-kira ada satwa apa ya? Oke deh, kalau gitu kita akan lanjutkan untuk ke satwa yang seperti sapi ya. Tapi bukan sapi. Apa ya Kak Vina ya? Oke deh, kalau gitu kita cepatkan ya. Tapi Kak Vina ingatkan lagi ya, kalau nanti di akhir acara ada sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh Kak Selvi. Oke deh. Kak Selvi. Kalau gitu kita akan lanjutkan ke satwa selanjutnya yang ada di sebelah sini.
Nah, di depan kita itu mana ya satuannya ya? Kita coba zoomkan. Kita coba zoomkan yang ada di depan kita. Namanya adalah satwa watusi. Mana itu Kak satuannya? Sudah di-zoomkan ya sama kakak kameramen? Si watusi ini memang bentuknya itu mirip sekali dengan sapi. Tapi tanduknya itu loh yang panjang sekali sehingga tanduknya itu berbentuk melengkung seperti huruf U ya. Dan warna pada tubuhnya itu berwarna coklat kegelapan. Tahu nggak sih, si watusi ini mereka itu berasal dari negara Afrika loh. Dari negara sana, negara Afrika. Sehingga kalau di Afrika itu sering disebut dengan sapinya Afrika. Si watusi sendiri sama, mereka ini suka sekali hidup berkelompok. Bahkan mereka akan mencari makan bersama kelompoknya. Tuh, kalau di pojok itu mereka lagi makan ya. Makanannya itu mereka berupa rumput, daun, dan juga buah-buahan. Karena mereka itu juga termasuk satwa mamalia yang sama seperti sapi dan juga banteng ya. Mereka mereka berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau di alam liar sana, si watusi ini termasuk satwa yang aktif di siang hari. Karena seringkali dilihat mereka itu akan aktivitas dengan kelompoknya mencari rumput bersama-sama. Gitu tuh teman-teman. Si watusi ini juga termasuk satwa yang mirip dengan satwa banteng. Oke deh, kalau gitu cukup sepertinya untuk berkenalan sama satwa watusi. Semoga lain kali kita bisa bertemu dengan satwa watusi lagi ya. Oke, kita tinggalkan satwa watusi dan kita akan lambaikan tangan saja kepada satwa watusi. Bye-bye watusi. Nah, sayang sekali kali ini satwa watusi yang menjadi penutupan akhir kita ya. Tapi jangan khawatir ya, karena teman-teman juga bisa langsung untuk bermain di Kebun Binatang Surabaya secara langsung bersama keluarga. Kalau gitu, terima kasih ya teman-teman. Semoga nanti teman-teman juga bisa bertemu Kak Vina kembali di acara atau di rute selanjutnya atau di rute yang lainnya. Terima kasih ya teman-teman. Maaf ya bila Kak Vina ada salah kata. Dan kita langsung aja lanjut ke sesi tanya jawab. Nanti langsung tanyakan semua pertanyaan kepada Kak Selvi ya, dan nanti akan dijawab oleh Kak Selvi. Lanjut Kak Selvi, bye-bye teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Vina. Hai, assalamualaikum teman-teman dari SD Muhammadiyah 7 Inovatif. Apa kabar kalian hari ini? Wah. Sehat. Sehat. Tidak kedengeran. Mikrofonnya dimatikan dahulu mungkin. Tapi itu kelihatan masih ngomong itu. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Untuk mengkoordinasi teman-temannya, maksudnya mengkoordinir anak-anak untuk yang ingin bertanya. Kak Selvi persilahkan ya. Harimau sama singkong ada nggak? Oke, silakan. Atau mungkin teman-teman pengen menyampaikan pertanyaannya melalui room chat, boleh. Nanti Kak Selvi bacain dari sini ya.
Ini maknya. Zen tanya Zen. Zen. Yang tanya Dia tanya suara apa? Tanya apa? Tanya Tanya Mau tanya apa saya? Tanya Jangan Zen. suruh temannya yang tanya dong. Kenar yang tanya. Yuk. Kenapa kok gajah punya hidungnya panjang? Ya memang dari Allah gitu. Gajah kok hidungnya panjang? Tentu saja yang pertama jawabannya adalah itu menjadi salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah untuk gajah ya. Kalau gajah hidungnya pesek bukan gajah namanya. Tapi ngomong-ngomong soal gajah yang hidungnya panjang, jangan lupa hidung panjangnya gajah itu disebut sebagai belalai ya. Jadi teman-teman jangan menyebut hidung lagi, tapi kita sebutnya adalah belalai. Dan belalai itu selain berfungsi untuk si gajah menghirup udara atau bernafas, dan belalai itu juga memiliki fungsi sebagai pengganti tangan. Kalau kita memegang, kemudian memegang atau mencengkram sesuatu, kita menggunakan tangan ya teman-teman ya. Tapi kalau gajah bisa menggunakan belalainya sebagai pengganti tangan untuk memegang makanan, meraih makanan dan sebagainya. Seperti itu. Seperti itu teman Bilkis. Ada lagi yang mau bertanya itu? Kak Sadi penasaran sama teman Saya. Zen. Boleh. Aisyah. Teman siapa? Aisyah. Oke, Kak Sofi kasih kesempatan untuk teman Aisyah. Hewan Milka berasal dari mana? Oh, hewan nilgai berasal dari mana? Hewan nilgai ini berasalnya dari India, teman-teman ya. Jadi nilgai ini kalau kita lihat sekilas mirip-mirip kuda, tapi dia juga mirip keledai ya. Nah, kalau si nilgai ini dia berasalnya dari India. Tapi kalau kita pengen lihat nilgai nggak perlu jauh-jauh ke India ya. Kita bisa langsung saja melihat nilgai di Kebun Binatang Surabaya. Seperti itu. Terima kasih kembali Aisyah. Yuk lanjut yuk. Ada yang mau tanya lagi nggak? Mau tanya. Enar mau tanya. Oke, Kenar mau tanya ya. Boleh. Kenapa kura-kura takut dan bersembunyi di cangkangnya? Kenapa kura-kura kalau takut bersembunyi di cangkangnya? Nah, ini seperti halnya manusia. Ketika kita mendengar sesuatu yang berisik, contohnya, ini contoh saja ya teman-teman ya. Misalkan kita lagi berada di luar rumah, ketika ada petir, jedar, kita langsung memiliki inisiatif atau memiliki akal untuk sembunyi ke dalam rumah. Nah, itu juga sama seperti kura-kura. Ketika kura-kura merasa ketakutan atau merasa terancam, mereka punya rumah tuh. Rumahnya adalah cangkangnya itu. Jadi secara naluri ketika kura-kura merasa posisinya sedang tidak baik atau selama sedang posisi terancam, mereka akan bersembunyi ke dalam tempurungnya agar mereka tetap merasa aman. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Kak Zen. Kapkan. Saya. Zain, oke Zain. Mau tanya apa teman Zain? Kenapa itu kuda Nil mulutnya besar, Kak? Kenapa? Kenapa kuda Nil mulutnya besar? Oke, kenapa kuda Nil mulutnya besar? Nah, ini juga sama halnya dengan gajah, teman-teman. Tadi ada yang tanya, kenapa hidung gajah panjang, Kak Selvi? Nah, ini juga sama. Kenapa mulutnya kuda Nil itu besar sekali, Kak Selvi? Nah, Kak Selvi menyebutnya ini menjadi salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah ya kepada kuda Nil. Mengingat kuda Nil ini kan juga memiliki tubuh yang sangat besar yang membutuhkan banyak sekali makanan. Jadi dia memiliki mulut yang lebar atau yang besar. Jadi yang pertama jawabannya itu merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah yang tentu saja memiliki fungsi ya, memiliki fungsi untuk
melihat makanan yang sangat banyak karena dia ini kan masih ingat ya tadi Kak Vina sebut bahwa kuda Nil adalah satwa terbesar ketiga di dunia setelah gajah nomor 1, kemudian nomor 2 terbesar adalah badak, kemudian yang terbesar ketiga adalah kuda Nil. Jadi tentu saja satwa-satwa yang memiliki tubuh besar otomatis mereka ini memiliki makannya juga besar. Kemudian kalau untuk kuda Nil ini dia kan memiliki mulut yang besar ya. Jadi Allah memberikan anugerah itu supaya memudahkan si kuda Nil. Ada lagi pertanyaannya? Saya. Zen Kak, lagi. Saya. Dulu Zen dulu. Ramadhania, oke, boleh bertanya teman Ramadhania. Bagaimana cara mengobati singa sakit gigi? Ramadhania. Kak, suaranya nggak kedengaran. Iya, suaranya nggak kedengaran. Matikan soalnya. Kak, suaranya nggak kedengaran. Oke, sudah ya. Oke, Kak Selvi ulang ya. Jadi ketika singa sedang sakit, baik sedang sakit gigi maupun sakit yang lainnya, tidak hanya singa ya, tapi satwa-satwa yang lain juga seperti ini. Nah, di Kebun Binatang Surabaya ini memiliki tim medis. Namanya adalah tim medis. Nah, tim medis ini terdiri dari dokter hewan dan juga perawat atau susternya lah ya, seperti itu, susternya. Nah, di Kebun Binatang Surabaya ketika kita menemui satwa kita sedang terlihat kondisinya tidak baik atau sedang sakit, biasanya kakak kiper, kakak perawat satwanya itu akan segera melaporkan ke tim medis untuk segera ditindak. Jadi misalkan lagi sakit gigi nih, ya biasanya akan dilakukan tindakan, misalkan kalau singa ini karena satwa karnivora ya teman-teman ya, jadi harus ada kandang khusus yang bisa dimasukin oleh mereka dan memudahkan tim medis untuk melihat gigi mereka seperti itu. Jadi ada tim medisnya sendiri, dokter hewan dan juga perawat hewan atau susternya lah ya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Kak. Saya. Zen katanya tanya lagi. Oke, teman Reskal. Oke, teman Reskal boleh bertanya, silahkan. Kak, apa fungsinya kantongnya kanguru, Kak? Fungsi kantong kanguru, oke. Tadi masih ingat ya yang diajak Kak Vina jalan-jalan, kalian tadi bertemu dengan yang namanya walabi, bukan kanguru. Tapi memang walabi dan kanguru ini mirip memang ya, mirip cuman tempat asalnya saja yang berbeda. Kalau kanguru berasal dari Australia, kalau walabi berasal dari Indonesia, tepatnya dari Papua. Diingat-ingat ya, itu dulu diingat-ingat. Oke, sekarang kita bicara soal apa fungsi dari kantungnya si walabi maupun fungsi dari kantungnya si kanguru. Pasti teman-teman pernah melihat foto maupun video di YouTube maupun di Google ya, bisa kita lihat untuk kantung pada walabi, satwa walabi atau satwa kanguru ini memiliki fungsi sebagai menggendong anaknya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita biasanya pakai jarik ya, teman-teman ya. Tahu jarik ya? Atau pakai sewek gitu mungkin mama papanya gendong adiknya atau mungkin dulu gendong teman-teman waktu masih kecil juga pakai gitu ya, pakai jarik atau pakai sewek seperti itu. Nah, kalau kanguru ini bisa menggendong anaknya dengan cara dimasukkan ke dalam kantung yang ada di perutnya. Jadi kemana-mana si kanguru ini bisa membawa anaknya sambil melompat ya, sambil cari makan. Mereka tetap bisa bawa anaknya dengan dimasukkan ke dalam kantung yang ada di perutnya. Seperti itu. Ayo lanjut lagi. Pertanyaannya dari mana nih? Kak, kalau jantan apa kantongnya, Kak? Saya. Tadi kok makanannya komodo itu nggak dipotong-potong.
yang akan menyebutkan siapa yang mau bertanya. Siapa, Kak? Saya Oke, teman Fadil. Hai, teman Fadil mau tanya apa? Gus, tadi di video kenapa makanannya komodo itu nggak dipotong-potong, padahal makanannya singa sama harimau dipotong-potong. Oke, tadi lihat ada kasih makan apa coba? Kalau masih ingat, komodonya kasih makan apa? Daging. Daging apa? Daging Sapi. ayam. Sapi. Ayam. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Untuk pemberian makan komodo, kalau misalkan biasanya akan diberikan makan berupa daging kambing 1 ekor yang masih utuh, yang nantinya bisa diperebutkan oleh mereka. Nah, ini kenapa Kak Selvi tadi dikasih kambing atau bukan ya? Ayam ya, kepala ayam ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat itu komodonya dikasih kepala ayam. Nah, kepala ayamnya ini kepala ayam yang sudah dipotong-potong. Jadi memang kepala ayam yang sudah dipotong-potong tinggal kepala-kepalanya aja. Tapi kalau teman-teman suatu saat melihat komodo sedang makan di kebun binatang Surabaya ya, sedang makan dengan diberikan makanan berupa daging kambing, berupa kambing yang 1 ekor ya, 1 ekor benar-benar 1 ekor masih utuh gitu, kemudian diperebutkan oleh komodo, memang kita dari kebun binatang Surabaya berusaha untuk mengasah kemampuan mereka untuk berburu. Jadi mereka akan dilatih untuk berburu seperti di habitat aslinya, supaya mereka tidak kehilangan insting berburunya mereka, teman-teman. Jadi akan diberikan kambing 1 ekor digantung, kemudian komodo-komodo akan berkerumun, mereka akan berebut untuk makan daging yang sudah digantung tersebut. Seperti itu. Jadi pada dasarnya baik singa, harimau maupun komodo, mereka bisa saja makan daging tanpa harus dipotong. Tapi sesekali kita akan memberikan daging yang sudah terpotong. Tidak usah khawatir. Seperti itu teman Fadil. Sudah cukup? Ya, kita lanjut lagi pertanyaannya. Ada siapa kakak operator yang mau bertanya? Teman Sadam kata kakak operator. Silakan teman Sadam mau tanya apa? Pak, kok di situ gak ada hiu? Hiu. Oke. Kalau hiu ada hiu kecil ya di wahana akuarium, cuman kita tadi tidak melewati wahana akuarium. Kalau teman-teman pengen melihat hiu, silakan langsung saja datang ke Kebun Binatang Surabaya. Jangan lupa untuk mampir ke wahana akuarium ya. Karena ini tadi memang kita tidak melewati, rutenya tidak melewati akuarium. Ya, lanjut lagi yuk. Ada yang mau siapa lagi yang mau nanya nih? Siapa kakak operator? Saya. Zen dulu. Oke. Zen? Zen lagi. Oke, Zen lagi boleh. Mau tanya apa, Zen? Komodo itu ada yang besar atau ada yang kecil? Oh, komodo kalau di Kebun Binatang Surabaya, mulai dari yang masih baby, masih bayi, sampai yang sudah dewasa, atau bahkan sampai yang sudah tua ada. Makanya hiu ada terbagi sekitar 5 kandang. Kandangnya ini 6 kandang ya, 6 kandang. 1 kandang ini untuk khusus untuk baby atau untuk bayi. Itu kebun binatang apa sih? Kemudian yang 4 lainnya adalah kandang yang komodo yang remaja. Remaja itu usia sekitar 10 tahunan seperti itu ya. Kemudian ada juga kandang untuk komodo yang dewasa yang ukurannya udah paling gede, udah paling full gitu ya, paling besar sekali yang usianya bisa sekitar 15 tahunan lah, 15 tahunan lebih seperti itu. Jadi mulai baby sampai yang dewasa ada semua di sini ya. Nanti kalau pengen lihat langsung saja datang ke Kebun Binatang Surabaya, sudah boleh berkunjung. Aku pernah ke sana. Asalkan orang tuanya, papa mamanya sudah divaksin ya. Dan teman-teman kalau mau berkunjung di sini jangan lupa untuk pakai masker dan taat protokol kesehatan yang lainnya. Ada lagi kakak operator yang mau tanya, Kak? Saya. Saya lagi. Kenal lagi. Kak,
Halo teman Neonisa, mau tanya nggak nih? Mau. Sadam. Aisyah. Oke, enggak. Aiko, teman Aiko Putri, mau tanya nggak nih? Enggak juga. Oke. Siapa lagi yang mau nanya nih? Tanya. Saya. Aisyah lagi ya. Oke, Aisyah tuh ada 2 loh. Kak Selvi pengen penasaran sama Aisyah yang satunya. Yang bukan Aisyah 2 ya. Aisyah Satunya 1. lagi, ada teman lagi satunya namanya Aisyah juga. Boleh nanya nih teman Aisyah. Tuh, udah nggak ada ya? Hilang ya? Masih ada? Saya, Kak. Halo teman Aisyah yang satunya nih yang juga abu-abu ya. Ada yang mau nanya nggak teman Aisyah? Mau nanya apa nih teman Aisyah nih? Kenapa baju? Oke, masih bingung. Kalau gitu Kak Selvi yang mau kasih pertanyaan ke teman-teman boleh ya? Boleh? Aku Oke. mau tanya. Nih, tadi sudah diajak sama Kak Vina untuk jalan-jalan melihat rusa. Ada berapa jenis rusa yang ada di Kebun Binatang Surabaya yang tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Vina? Coba, ada yang mau jawab? Ada 4. Ada 4, apa aja? Rusa tutul. Terus? Rusa timur. Terus? Rusa sambar. Terus? Saya kaget, kaget saya. Tergeluduk. Betul, Bu. Betul, teman Aisyah. Betul ya. Jadi di Kebun Binatang Surabaya kami memiliki 4 koleksi jenis rusa. Ada rusa timur, rusa bawean, rusa sambar, dan juga rusa tutul. Mantap loh. Oke, lanjut. Tadi masih ngomongin soal rusa ya. Sesuatu yang ada di atas kepalanya si rusa itu namanya apa sih? Tadi Kak Vina bilang. Tanduk. Apa? Rangga. Betul, Rangga. Wah, mantul. Mantap betul semuanya. Jawabannya benar, Rangga ya. Jadi diingat-ingat sesuatu yang ada di atas kepalanya rusa itu bukan disebut tanduk. Bukan tanduk, tapi namanya adalah rangga. Perbedaan rangga dan tanduk apakah Selvi? Buat yang lupa atau yang masih belum ingat, Kak Selvi ulangi. Perbedaan rusa dan juga perbedaan tanduk adalah kalau kalau patah tidak bisa tumbuh lagi, sedangkan kalau rangga kalau patah bisa tumbuh lagi. Wow, keren, mantap banget. Wah, udah pinter-pinter nih kayaknya nih. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Zen. Oh, pinter-pinter semua loh. Saya. Oke, kenapa hiu makan dagingnya? Ada pertanyaan dari Neonisa nih ya. Kenapa hiu makan daging? Nah, jadi teman-teman, hiu ini termasuk binatang atau satwa karnivora. Dia ini memang pemakan daging ya, baik daging mamalia, bisa jadi daging mamalia ya, kemudian daging, kalau misalkan si hiu ini dipelihara yang tidak ada di laut ya, bisa jadi mereka ini juga diberikan makanan berupa daging ayam seperti itu. Tapi pada dasarnya mereka ketika hidup di laut ini makanannya adalah ikan-ikan kecil seperti itu. Karena memang si hiu ini adalah satwa karnivora, dia pemakan daging. Gitu ya. Yuk, ada lagi? Ya. Fatimah, mau tanya Fatimah? Fatimah tanya apa? Kenapa gajah gak ada semangkanya? Kenapa bisa diulang? Kenapa gajah tidak ada Semangkanya.
Boleh diulang, Kak? Suaranya kurang jelas maksudnya di sini. Nggak ada tuh makanan. Kenapa Ini gajah? loh, Kak. Kenapa gajah tidak ada makannya? Pak, mau tanya? Ditanya ke makannya ya? Nggak ada makanannya. Makanannya. Ya. Oke, ada dong. Semua satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini sudah dikasih makan. Dan tentu saja tadi ketika teman-teman melihat si ibu dan anak ya, ada anaknya namanya Dumbo sama ibunya namanya Ibu Lembang. Nah, ibunya si Dumbo itu namanya Lembang. Lembang dan Dumbo sebelumnya sudah diberikan makanan di kandang bawah. Jadi kandangnya itu ada dua. Ada kandang atas dan kandang bawah. Nah, yang teman-teman lihat tadi, itu adalah kandang yang bagian atas. Sebelumnya mereka sudah diberikan makanan rumput di bawah, di kandang bawah. Biasanya ketika mereka dipindah di kandang atas, mereka itu sambil dikasih makanan tambahan. Tadi kelihatan nggak? Tadi dikasih makanan tambahan apa ya, kakak kameramen? Gajah? Oh, oke. Tadi katanya kakak kameramen yang nemenin Kak Vina tadi, gajahnya juga dikasih makan pisang sama wortel kok di sana. Nggak kelihatan ya tadi ya? Kelihatan. Nggak kelihatan. Oke deh. Ada lagi yang mau tanya? Saya Us. Kenar Us. Kenar. Kenar. Oke, Kenar. Boleh tanya apa lagi, Kenar? Warna apa ular panjang? Kenapa? Kenapa ular Itu panjang? pertanyaan Aduh, yang gampang. ular yang masih kecil ya. Usianya masih baby itu pendek loh. Atau ular sawah. Ular sawah itu juga masih kecil-kecil. Ada. Ya, memang ular itu kalau masih bayi kecil teman-teman. Pendek ya. Tapi semakin dia bertambah usia akan semakin panjang. Gitu. Jadi nggak selalu panjang. Apa? Hisham, teman Hisham. Mau tanya apa teman Hisham? Saya Aisyah. Saya Satam. Teman Hisham mau tanya apa? Atau mau dikasih pertanyaan aja nih teman Hisham? Kak, mau tanya. Dugong itu kok bisa keluar pas kiamat? Kan gunung meletus itu meletus. Kenapa? Padahal dugong yang di hewan laut itu gak pernah keluar. Kok jadi bisa keluar pas kiamat? Ini pertanyaannya luar biasa loh. Kak Selvi sendiri, mohon maaf ya teman-teman. Kak Selvi sendiri juga belum pernah merasakan hari kiamat. Jadi kalau memang mungkin di Al-Quran ya, tapi mohon maaf nih Kak Selvi juga belum pernah membaca soal itu. Tapi luar biasa teman-teman, hebat ya. Sudah pernah dengar mengenai hari kiamat nanti seluruh hewan-hewan yang ada di laut, yang ada di dalam tanah, semuanya keluar ya, betul ya? Nah, Di TV untuk mengenai itu, jujur Kak Selvi juga baru dengar nih. Cuma untuk merasakan kiamat Kak Selvi juga belum pernah nih teman-teman. Kita tinggal tunggu saja ya. Kita tinggal tunggu hari kiamatnya kapan, apakah betul. Tapi Kak Selvi rasa kalau memang cerita atau yang teman-teman dengar seperti itu sumbernya berasal dari Al-Quran, Kak Selvi pastikan itu sudah benar. Jadi sesuatu yang munculnya atau kita dengar dari Al-Quran itu tidak dapat diragukan lagi, sudah pasti. Tapi sekali lagi Kak Selvi kan belum pernah merasakan kiamat ya teman-teman ya. Kita semua belum pernah merasakan kiamat, nanti tinggal kita lihat. Jadi jangan lupa untuk perbanyak-banyak ibadah ya. Jadi mumpung kiamat belum datang, perbanyak ibadah, semoga kita semua akan dikumpulkan di kumpulan di golongan orang-orang soleh dan soleh. Ada lagi siapa kakak operator yang mau nanya? Hisham. Ini Hisham loh, dari tadi Kak Selvi nawarin Hisham. Mau tanya apa Hisham? Di situ ada buaya enggak? Ada dong, buaya ada di wahana akuarium juga.
di Kebun Binatang Surabaya ada buaya muara, ada buaya supit ya. Buaya supit ini atau biasanya disebut buaya sinyulong. Buaya sinyulong itu memiliki dua nama atau memiliki sebutan lain. Buaya sinyulong disebut juga sebagai buaya supit. Kenapa disebut buaya supit? Karena mulutnya ini bentuknya itu panjang dan runcing banget seperti supit untuk makan tuh biasanya. Nah, kalau penasaran langsung datang ke Kebun Binatang Surabaya, jangan lupa mampir ke Wahana Akuarium. Oke, sudah cukup pertanyaannya ya, sudah mau Aku pernah ke sana. Terima kasih banyak teman-teman dari SD Muhammadiyah 7 Inovatif. Masya Allah, kalian semuanya keren, mantul, mantap betul ya. Pertanyaannya dan semua jawabannya sudah keren, pintar-pintar semuanya. Semoga informasi yang tadi Kak Selvi sampaikan dan juga Kak Vina sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah ya. Kak Selvi berpesan jangan lupa untuk Pernah ke sana. kalau pergi kemanapun jangan lupa pakai masker, dan Kak Selvi juga berpesan kalau kita harus wajib menjaga, menyayangi makhluk sesama ciptaan Allah. Kalau kalian tidak suka, tidak boleh menyiksa ya. Kalau kalian punya rezeki dan bertemu dengan kucing di jalanan, kalian boleh bagi makanan untuk mereka. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan sampai kembalikan ke Ustazah ya. Ya, Sama. Kak Selvi dan Kak Vina yang ada di luar sana ya. Wah, keren ya. Kita berpetualangan bersama Kak Vina dan Kak Selvi tadi. Gimana perasaannya anak-anak di rumah? Senang tidak? Senang. Ya. Kepetualang. Selvi kebun binatang. Aku pernah ke sana, Us. Oh, aku pernah ke sana ya. Tapi ke sananya kan Sama sekolah dulu, Us. semuanya. Ya kan? Baterainya mau habis. Oh, ya. Baterainya mau habis ya, cari cas ya, biar HP-nya nggak habis ya. Luar biasa. Nah, ya, ya. Jadi hari Minggu mau ke kebun binatang. Oh ya, boleh. Habis ini kalian boleh ke kebun binatang, tapi syaratnya Nanti ngajak teman-teman. dulu ya, baru boleh. Bayar sendiri. Aku gak diajak. Oke. Nah, Kamu boleh diajak tapi bayar sendiri-sendiri ya. iya, belum diajak ya. Kita makan bersama begitu di kebun binatang. Ya, anak-anak yang hebat, wah pasti seru ya tadi ya. Kita bisa berbincang-bincang, kita langsung lihat langsung ya. Gak seperti itu loh kalian kalau sendirian di sana. Ya, gak sedekat itu dengan hewan-hewannya karena ada apa? Ada pagarnya ya. Kalau dikasih pagar itu berarti membahayakan bagi kalian ya. Tapi kalian tadi sudah merasa dekat sekali dengan hewan-hewan kesayangan kita yang ada di kebun binatang Surabaya. Nah, tidak terasa waktunya, kita sudah berapa jam ya? Sudah berapa jam tadi? 3 jam? Berapa? 4 jam? 3 jam. Iya, tidak terasa ya seperti 1 jam. bermain langsung 12 jam. 1 jam. 1 jam. bersama. Terima kasih. 200 kita meninggalkan di order virtual di pagi hari ini. Ya, kita baca bersama ya. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita doa bersama, doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anakku yang hebat sampaikan. R2 ya, kita akan bersenang-senang kembali ya. Siap? Hus. Ada tanya apa ini? Ada yang mau tanya? Tanya. Ada yang mau ditanyakan? Us. Tanya, Us. Tanya.
Zen. Ya, tanya apa? Tidak duluan dong nih. Belum lama. Ada yang mau ditanya? Nah, Ada. Ustazah ya. Yang Kue kalian penjaga sudah berat. pengalaman kalian. Tak kecewa tapi pernah tak buka. Saya cerita yang indah yang kalian tulis tadi nanti bisa lihat di YouTube. Kalian kirim di YouTube-nya sekolah, kalian nanti bisa melihat apa perjalanan dari awal sampai akhir gitu ya tadi. Nanti kalian bisa menceritakan di buku di kertas buffalo ya, di kertas buffalo. Terus nanti bisa difotokan, dikirim di classroom bagian apa? Literasi ya. Dikirimnya di sana ya, jangan lupa ya. Siap? Siap. Nah, ya di literasinya kalian jangan lupa itu. Boleh dikasih gambar hewan-hewan. Diprintkan gambar juga boleh dimasukkan di kertas buffalo itu. Bikin apa, Us? Bikin apa, Us? Cerita, nak, bikin cerita ya. Cerita tadi kalian diterangkan sama Kak Vina, sama Kak Selvi tadi apa? Semua diceritakan di situ. Siap ya? Siap. Siap. Selalu. Bikin yang panjang boleh ya. Jadi diceritakan di kertas buffalo, boleh warna apa terserah ya. Yang penting Aku nggak punya kertas buffalo. Ustazah. Minta Ustazah nanti ke sini semua berebut. Ya beli satu aja di toko ya. Omongan. Nah, siap ya nanti bikin ceritanya ya. Wah, ini sudah agak mendung lagi mau hujan ini, kita siap-siap hujan-hujanan. Aku masih baru. Boleh. Aku masih baru sembuh, Us. Iya, takut sakit. Ya, enggak apa-apa ya. Boleh kenan sama Zen, sama Al. Ya, boleh kenal sama Zen. Jarak jauh Aku ya. belum Ya. Oke, terima kasih anak-anakku. aku masih baru sembuh. Kelas 3. Selamat beristirahat dan Oh ya. Ustazah akhiri dengan bacaan hamdalah. Nanti aku sakit lagi nanti. Assalamualaikum. Kalau kita nggak bisa chat-chatan. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.